Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita lanjut lagi membahas tentang manajemen keperawatan part 2. Buat kalian yang belum menonton di video sebelumnya, jangan lupa nonton part 1 dulu ya. Oke. Lanjut ke soal nomor 5. Seorang kepala ruangan rawat yang baru dilantik oleh Kabid Keperawatan Rumah Sakit mulai bertugas hari ini. Hari pertama bekerja, kepala ruangan langsung membentuk struktur organisasi di ruangan dan membagi tugas serta tanggung jawab kepada seluruh anggotanya di ruangan. Apakah fungsi manajer yang dilakukan oleh kepala ruangan? A. Planning, B. Organizing, C. Staffing, D. Directing, ataukah E. Controlling? Jadi, data fokus pada kasus hari pertama bekerja, kepala ruangan yang baru dilantik langsung membentuk struktur organisasi di ruangan dan membagi tugas serta tanggung jawab kepada seluruh anggota ruangan. Fungsi manajer yang dilakukan oleh kepala ruangan tersebut yaitu organizing, meliputi beberapa kegiatan diantaranya menetapkan struktur organisasi, menentukan model penugasan, keperawatan sesuai dengan keadaan klien, dan ketenagaan. Mengelompokkan aktivitas untuk mencapai tujuan dari unit. Bekerja dalam struktur organisasi yang telah ditetapkan dan memahami serta menggunakan kekuasaan dan otoritas yang sesuai. Jadi jawabannya adalah B. Organizing. Seorang pasien dirawat di ruangan VIP rumah sakit akibat terlalu diforsir bekerja. Pasien hanya mendapatkan perawatan langsung selama 1,5 jam dan perawatan tidak langsung selama 30 menit. Apakah tingkat ketergantungan klien tersebut? A. Self-care, B. Minimal care, C. Intermediate care, D. Modified intensive care, ataukah E. Intensive care? Di kasus di mana data fokusnya adalah perawatan langsung yaitu selama 1,5 jam dan perawatan tidak langsung 30 menit. Jadi, tingkat ketergantungan pasien menurut Hudson itu terdiri atas yang pertama kategori self-care, kategori kedua minimal care, kategori ketiga intermediate care, kategori keempat modified intensive care, dan kategori kelima adalah intensive care. Jadi, tingkat ketergantungan pasien tersebut adalah kategori self-care yang biasanya membutuhkan 1-2 jam dengan waktu rata-rata efektif 1,5 jam per 24 jam. Jadi, jawabannya adalah A. Self-care. Next, soal 7. Seorang perawat pelaksana di ruangan poliklinik rumah sakit kebingungan saat menerima kabar rotasi oleh koordinator bidang keperawatan. Di suatu sisi, dirinya menginginkan tetap berada di poliklinik, namun di sisi lain dirinya harus menerima keputusan atasannya. Hal ini membuat dirinya stres dan mengkoordinas beberapa hari. Apakah jenis konflik yang terjadi pada perawat? A. Konflik intrapersonal, B. Konflik interpersonal, C. Konflik antar individu dan kelompok, D. Konflik intergrup, ataukah E. Konflik antar organisasi. Jadi untuk pembahasannya, data fokus pada kasus adalah di suatu sisi dirinya perawat pelaksana menginginkan tetap bertahan di poliklinik, namun di sisi lain dirinya harus menerima keputusan atasan. Hal ini membuat dirinya stres dan mangkir dinas beberapa hari. Menurut James A. F. Stoner dan Charles Wankel, dikenal ada 5 jenis konflik, yaitu konflik intrapersonal, interpersonal, konflik antar individu dan kelompok, konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama atau intergroup, dan konflik antar organisasi. Jadi jenis konflik yang terjadi yaitu konflik intrapersonal, di mana konflik seseorang dengan dirinya sendiri. Konflik terjadi bila ada waktu yang sama, seseorang memiliki dua keinginan yang tidak mungkin dipenuhi sekaligus. 8. Seorang kepala ruangan memberikan tugas kepada salah seorang perawat pelaksana baru untuk langsung berdinas di ruang rawat tanpa adanya orientasi dan pengarahan ruangan.
Kepala ruangan hanya menugaskan perawat baru untuk melakukan apa yang bisa dilakukannya saja terlebih dahulu. Apakah kondisi yang berpotensi mengakibatkan pendelegasian tidak berjalan efektif? Under delegation, B. Over delegation, C. Improper delegation, D. Indirect delegation, ataukah E. False delegation. Jadi sebelum menjawab soal ini kita harus mengerti arti atau definisi dari masing-masing jawaban dan manakah yang kira-kira termasuk dari jenis-jenis delegasi itu. Jadi, delegasi dalam praktek keperawatan profesional sering mengalami masalah, di mana proses delegasi tidak dilaksanakan secara efektif. Hal ini dikarenakan 3 hal. Yang pertama, under delegation, di mana pelimpahan tugas terlalu sedikit. Staf diberi wewenang yang sangat sedikit, terbatas, dan sering tidak terlalu jelas. Kemudian yang kedua ada over delegation atau pemberian delegasi yang berlebihan. Di sini dapat terjadi penyalahgunaan wewenang. Kemudian yang ketiga ada improper delegation, di mana pelimpahan yang tidak tepat. Kesalahan yang ditemukan adalah pemberian tugas limpah, orang yang tepat, dan alasan delegasi hanya karena faktor senang atau tidak senang. Jadi pelimpahan ini tidak efektif karena cenderung pimpinan menilai pekerjaannya berdasarkan unsur subjektif. Jadi delegasi yang baik tergantung pada keseimbangan antara komponen tanggung jawab, kemampuan, dan wewenang. Tanggung jawab atau responsibility adalah suatu rasa tanggung jawab terhadap penerimaan suatu tugas. Kemampuan atau accountability adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas limpah. Kemudian wewenang atau authority adalah pemberian hak dan kekuasaan penerima tugas limpah untuk mengambil suatu keputusan terhadap tugas yang dilimpahkan. Dan seorang koordinator bidang keperawatan mendapatkan penghargaan dari Dirut Rumah Sakit karena partisipasi aktifnya dalam menyukseskan akreditasi paripurna rumah sakit. Manajemen rumah sakit pun memberikan uang tunai sebesar 10 juta rupiah sebagai hadiah atas prestasi yang telah diberikan. Apakah bentuk penghargaan yang diberikan oleh manajemen rumah sakit tersebut? A. Gaji, B. Upah, C. Intensif, D. Kompensasi non-moneter, ataukah E. Kompensasi tidak langsung. Jadi sebelumnya kita harus mengetahui pengertian dari kompensasi. Jadi kompensasi adalah sebagai pemberian imbalan jasa yang layak dan adil kepada karyawan-karyawan karena mereka telah memberikan sumbangan kepada pencapaian organisasi. Menurut Suwatno tahun 2001, pada dasarnya kompensasi dapat dikelompokkan ke dalam 2 kelompok, yaitu kompensasi finansial dan kompensasi bukan finansial. Selanjutnya kompensasi finansial ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. Sedangkan kompensasi non-finansial dapat berupa pekerjaan dan lingkungan pekerjaan. Menurut Mondi dan No, tahun 1996, dapat diketahui bahwa kompensasi keuangan langsung terdiri dari gaji, upah, dan intensif, atau komisi dan bonus. Sedangkan kompensasi keuangan tidak langsung dapat berupa berbagai macam fasilitas dan tunjangan. Jadi, bentuk penghargaan yang diberikan oleh manajemen rumah sakit tersebut yaitu intensif, merupakan imbalan langsung yang dibayarkan kepada karyawan karena kinerjanya melebihi standar yang ditentukan, dengan mengasumsikan bahwa uang dapat digunakan untuk mendorong karyawan bekerja lebih giat lagi. Maka mereka yang produktif lebih menyukai gajinya dibayarkan berdasarkan hasil kerja. Untuk itu diperlukan kemampuan untuk menentukan standar yang tepat, tidak terlalu mudah untuk dicapai dan juga tidak terlalu sulit. Standar yang terlalu mudah tentunya tidak menguntungkan bagi perusahaan, sedangkan yang terlalu sulit menyebabkan karyawan frustasi.